Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya dalam diskusi ini. Ini sebetulnya adalah suatu topik yang sudah lama sekali diperbincangkan. Polemik sastra siber ini mulai pada awal dekade 2000-an ya. Dan pada belakangan ini justru jarang diajukan lagi gitu, jarang dibicarakan lagi. Padahal menurut saya sih ini penting untuk dibicarakan. Topik ini penting untuk dibicarakan ya. Kenapa? Karena saya kira perkembangan teknologi saat ini, terutama teknologi informasi sudah sangat pesat begitu. Sementara sastra ada di mana sih posisinya dalam perkembangan teknologi ini? Justru momen ini harus dimanfaatkan oleh sastra ya untuk lebih berkembang lagi. Jangan sampai sastra hanya terjebak pada polemik-polemik soal politik, soal estetika. Sedangkan zaman sudah sangat berkembang begitu. Zaman sudah sangat berkembang dengan sedemikian rupa. Nah, saya kira gitu ya. Jadi sastra itu seolah-olah terpisah dengan teknologi, seolah-olah tidak pernah dibahas gitu ya di diskusi-diskusi atau di kelas-kelas. Padahal itu sangat terkait. Oke, saya di sini akan membahas sastra siber 4.0. Di sini saya berusaha untuk membuat pembabakan atau periodisasi sastra siber. Tentu saja periodisasi ini ya saya buat secara intuitif aja begitu ya, nggak ilmiah banget, tapi intuitif saja. Nah, diskusi ini barangkali kita bisa merumuskan periodisasi sastra siber itu sendiri. Gitu. Oke, seperti yang Anda ketahui, kita sudah melalui perkembangan industri sedemikian rupa, sudah 4 kali revolusi industri yang manusia alami begitu ya. Kita sudah sampai ke revolusi industri 4.0. Nanti saya akan cerita sedikit tentang revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah revolusi industri 1.0. Nah, di sini pada revolusi industri ini mesin uap ditemukan. Mesin uap yang ditemukan ini akhirnya mengubah kultur ya, atau mengubah proses produksi di industri begitu. Jadi lebih efisien dan lain sebagainya. Kemudian revolusi industri berlanjut pada revolusi industri 2.0. Revolusi industri ini ditandai dengan ditemukannya listrik atau lampu begitu. Nah, dengan demikian proses produksi dalam industri itu semakin lebih efektif gitu ya, lebih efektif lagi dari periode sebelumnya. Dahulu belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Seperti itu. Lalu berlanjut lagi ke revolusi industri 3.0. Nah, pada revolusi industri ini komputer ditemukan. Jadi yang menjalankan roda produksi di dalam pabrik itu dikendalikan oleh komputer ya, Nah, sistem produksi seperti ini membuat industri semakin lebih efisien lagi. Nah, selain komputer, pada revolusi industri 3.0 ini, komputer dan internet ditemukan. Itulah yang membuat perubahan besar dalam komunikasi kita sehari-hari begitu ya. Oke. Dan kita sekarang mencapai pada revolusi industri 4.0. Nah, di sini lebih canggih lagi, di mana produksi itu dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Jadi, untuk membuat sebuah mobil gitu tidak diperlukan lagi manusia.
atau ya mungkin hanya diperlukan 2 atau 3 orang manusia. Selebihnya dikendalikan oleh robot. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sastra atau perkembangan sastra berjalan linear dengan perubahan zaman? Gimana sih sastra di tengah perubahan zaman yang dinamis seperti itu? Gitu ya. Oh ya, sebelumnya tentang revolusi industri itu bisa teman-teman tonton ya di YouTube saya. YouTube saya itu ini nih namanya Langgung Primangga, ternyata bisa ditonton di situ, itu lebih lengkap saya kira ya. Saya tadi hanya layang pandang aja. Oke, saya ulangi, apakah perkembangan sastra berjalan linear dengan perubahan zaman? Saya kira tentu saja. Tapi menurut saya sastra itu agak sedikit terlambat begitu perkembangannya. Tidak benar-benar beriringan bersama perubahan teknologi yang ada begitu ya. Seperti yang kita ketahui, ini perkembangan sastra perkembangan media sastra awalnya sastra disampaikan secara lisan gitu ya. Pantun, ini khususnya di Indonesia, pantun, gurindam, dongeng, semuanya disajikan secara lisan. Baru kemudian saat perkembangan teknologi semakin berkembang, industri semakin berkembang, bahkan industri penerbitan semakin berkembang, muncul sastra cetak, sastra yang dicetak dalam bentuk buku. Kalau kita identifikasi, sastra cetak ini sebetulnya mulai sejak terbitnya koran. Nah, muncullah sastra cetak, kemudian sastra buku. Dan yang terakhir adalah sastra siber. Nah, sastra pada periode ini sudah berganti lagi medianya, yang tadinya kertas menjadi digital, dalam bentuk digital atau dalam bentuk siber, gitu, dalam media siber atau internet. Nah, ini perkembangan secara garis besar, perkembangan sastra di Indonesia atau sastra kita ini seperti ini. Dari sastra lisan, sastra cetak, dan sastra siber. Oke, dalam periodisasi sastra siber ini, saya melihat beberapa hal sebetulnya ya. Beberapa kategori begitu. Yang pertama saya lihat dari platformnya. Kemudian saya melihat juga dari interaksi pengarang atau karya sastra dengan pembaca. Ya, bagaimana interaksi keduanya. Karena ini menarik sekali ya. Kalau Anda baca salah satu bab di bukunya Prof. Faruk gitu. Prof. Faruk dalam mengkaji sastra siber ini, khususnya cybersastra.net, dia melihat hubungan antara karya sastra dengan pembacanya atau yang komen-komen di laman tersebut begitu. Kemudian saya juga melihat birokrasi publikasi untuk mengkotak-kotakan periodisasi sastra siber ini. Lalu tentu saja saya akan melihat bentuknya ya, bentuk sastra siber ini seperti apa, bagaimana perkembangannya di tiap-tiap periodenya. Oke, kita mulai ke sastra siber 1.0. Seperti yang Anda ketahui bahwa sastra siber pada periode ini itu ditandai oleh polemik sastra pusat dan gerakan sastra pedalaman. Dulu ada namanya polemik ini ya. Jadi sastra itu seolah-olah terpusat di Jakarta, dikuasai orang-orang Jakarta, dan medianya media mainstream Jakarta. Misalnya Kompas, Tempo, Republika, Media Indonesia, dan sebagainya. Sementara orang-orang daerah, misalnya Banten, Yogyakarta, Kalimantan, dan lain sebagainya, itu seolah-olah tidak memiliki akses untuk ke pusat, untuk ke daerah begitu ya, untuk ke Jakarta. Mereka sulit sekali menembus media nasional. Nah, dengan demikian
Akhirnya mereka membuat media sendiri khususnya di Yogyakarta. Akhirnya mereka membuat media sendiri. Nah, tapi tentu saja media yang mereka bentuk, yang mereka buat tidak bertahan lama karena kekuatan modalnya tidak ada. Tapi setidaknya media yang mereka buat itu membentuk satu ekosistem baru gitu ya, ekosistem baru, satu birokrasi baru dalam publikasi karya sastra. Nah, karena tidak bertahan lama, akhirnya sastra koran, sastra pusat yang ditandai oleh sastra koran, mendapat perlawanan dalam tanda kutip dari sastra cybersastra.net. Ini adalah sebuah laman khusus sastra ya, pertama kali yang ada di Indonesia yang diketahui begitu. Yang khusus menerbitkan karya-karya, yang khusus mempublikasikan karya-karya sastra begitu ya. Dan ini adalah perlawanan atas dominasi sastra koran. Nah, cybersastra.net atau sastra siber berbasis blog, jadi tidak hanya terbatas pada sastra cybersastra.net ya, cybersastra.net, tapi juga blog-blog yang tersedia di internet. Seperti yang kita ketahui, awal 2000-an itu kan banyak blog-blog yang bertebaran di internet. Salah satunya blog Raditya Dika gitu. Oke. Nah, cybersastra.net atau sastra siber berbasis blog ini menawarkan birokrasi baru publikasi karya sastra. Maksudnya apa? Birokrasi tradisional karya sastra di koran itu seperti ini. Jadi pada mulanya pengarang itu mengirim karya sastra ke redaktur. Kemudian redaktur menilai karya sastra itu. Dan kemudian karya sastra yang layak dimuat di koran tersebut. Nah, itu birokrasinya seperti itu. Nah, birokrasi inilah yang sebetulnya menghambat pekarya-pekarya lain atau pengarang-pengarang lain. Jadi, sastra yang tampil di koran itu adalah representasi dari selera redaktur itu sendiri, bukan selera sastra Indonesia. Nah, ini memang memunculkan perdebatan ya. Jadi estetika itu apa sih gitu kan ya? Kenapa puisi itu dimuat? Apakah memenuhi estetika tertentu atau apa begitu? Terus standar estetikanya bagaimana? Ini jadi perdebatan. Dan inilah yang menghambat pengarang-pengarang lain yang mungkin tidak bisa mengikuti estetika yang ada di koran untuk dimuat di koran gitu. Sehingga mereka salah satunya membuat cybersastra.net. Nah, ketika karya itu dimuat di blog, karya itu mengalami birokrasi yang berbeda. Jadi setiap orang dapat mengirim karya, setiap orang ya, bukan pengarang aja. Kalau di koran itu kan harus pengarang. Maksudnya begini, ketika Anda mengirim suatu karya ke koran, itu mungkin Anda tidak akan dimuat untuk pertama kalinya. Ketika Anda pertama kali mengirim, maksud saya begitu. Ketika Anda pertama kali mengirim, Anda tidak serta-merta dimuat. Harus beberapa kali ngirim baru dimuat. Kenapa? Si redaktur biasanya ingin menguji konsistensi dari Anda, begitu ya, ketika mengirim karya. Nah, tapi sedangkan di sastra berbasis blog ini, tiap orang bisa mengirim, atau tiap orang bisa mempublikasikan karyanya sendiri di blog, begitu. Jadi ada birokrasi yang lebih efisien gitu ya, lebih efisien. Saya katakan begitu ya, lebih efisien, lebih efektif. Dan ini salah satu ciri revolusi sih menurut saya. Oke. Bagaimana dengan bentuknya atau estetikanya? Bentuknya sama dengan puisi atau prosa pada umumnya, tetapi ada eksplorasi bentuk. Misalnya puisinya lebih panjang, atau cerpennya lebih panjang. Seperti yang kita ketahui, kalau di koran itu kan terbatas oleh ruang ya, sehingga sebuah cerpen, sebuah karya itu tidak bisa
panjang-panjang gitu. Sedangkan di dalam blog itu tidak terbatas oleh ruang, sehingga sebuah cerpen itu bisa sangat panjang. Di koran tidak mungkin misalnya menampilkan gambar bergerak begitu, sedangkan di blog bisa jadi gambar itu bergerak. Atau di koran tidak bisa menampilkan gambar, puisinya gambar aja nggak bisa, karena selera redakturnya tidak demikian. Nah, di blog atau di cybersastra.net itu bisa terjadi. Nah, seperti itu. Jadi ada perubahan estetika walaupun saya kira masih sedikit ya, masih belum signifikan begitu. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya atau periode-periode berikutnya. Oke, setiap orang dapat, nah ini penting nih, setiap orang dapat mengomentari karya orang lain yang dimuat di cybersastra.net. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh koran. Kalau koran itu kan sifatnya satu arah kan. Jadi kita memberi informasi di koran, kemudian dibaca. Setelah itu pembaca tidak bisa langsung mengomentari. Atau komentar pembaca tidak bisa langsung ke penulisnya. Gitu. Sedangkan di cybersastra itu bisa. Jadi ada karya, kemudian di bawahnya ada komentar. Nah, komentar itu bisa dibaca oleh pekarya. Jadi ada interaksi di situ. Ada interaksi. Nah, saya kira itulah revolusi yang terjadi pada sastra siber ya, atau pada kesusastraan Indonesia di masa itu. Sastra siber 2.0. Kalau tadi blog, kalau sekarang sosial media. Jadi platformnya sosial media. Periode ini ditandai oleh munculnya Facebook dan Twitter yang muncul pada tahun 2004, yang booming di Indonesia itu pada tahun 2006-2007 ya, 2006-2007-2008 itu booming, menggantikan Friendster. Nah, pada akhir dekade 2000-an atau tepatnya 2009-2010, ya sekitar itulah ya, sastra muncul di media sosial, misalnya Facebook, Twitter. Nah, ini menarik menurut saya, berbeda dengan periode sebelumnya. Ini menitnya mau habis ya? Oh enggak ya? Ya. Hah? Masih lanjut? Enggak, lanjut. Enggak ya? Oke. Oke, pada periode ini genre baru hadir. Muncul genre baru, yaitu fiksi mini yang ada di Twitter dan apa ya, dalam tanda kutip haiku ya. Waktu itu memang saya tidak terlibat, tidak banyak membaca haiku yang ada di Facebook, grup Facebook namanya. Ada tuh haiku yang ada di grup Facebook ya, yang digagas oleh Sony, kalau nggak salah ini. Muncul bentuknya seperti itu, yang menyesuaikan dengan media sosial atau media yang mereka gunakan. Nah, pada periode ini, interaksi hampir sama dengan periode sebelumnya, tetapi pada periode ini, estetika suatu karya ditentukan oleh like, retweet, dan komen. Jadi, penyair atau puisi yang banyak like-nya, itu puisi yang bagus. Puisi atau fiksi mini yang banyak di-retweet, itu adalah fiksi mini atau puisi yang bagus. Dan yang paling banyak mendapat komentar positif, itu yang bagus. Gitu. Jadi, estetika itu ditentukan oleh fitur-fitur dalam media sosial itu sendiri. Nah, ini menarik sih sebetulnya. Nah, ketika seorang penulis puisi, menulis sebuah puisi, kemudian diposting di Facebook, kemudian dia mendapat like yang banyak, dia bisa saja disebut sebagai penyair Facebook, gitu. Saat itu seperti itu ya, jadi ada istilahnya penyair Facebook. Padahal dia tidak pernah dimuat di media massa ya, atau tidak pernah mempublikasikan sebuah buku. Tapi eksis di media sosial. Oke, selanjutnya sastra siber 3.0. Nah, tadi media sosial. Sekarang sudah berpindah ke aplikasi. Walaupun memang media sosial juga sih sebetulnya. Tapi media sosialnya itu lebih spesifik. Nah, pada periode sastra siber 3.0 ini,
terdapat platform baru yang bukan hanya berbasis blog atau media sosial, melainkan aplikasi yang lebih spesifik, aplikasi tentang menulis. Seperti yang Anda ketahui, Wattpad diluncurkan pada tahun 2006 sebetulnya, tapi baru booming sekitar awal atau akhir dekade 2000-an atau awal dekade 2010-an ya. Diikuti oleh platform-platform lainnya, misalnya Novelis, Storyal.co, dan lain sebagainya. Nah, ini menarik karena interaksinya berubah. Kenapa berubah? Karena di sini pembaca dapat menentukan cerita. Jadi biasanya di Wattpad itu kan cerita bersambung. Orang yang lagi nulis novel, nulisnya tuh per bab gitu ya, nggak langsung novel. Satu novel di-upload gitu. Jadi dia berproses kreatif juga di Wattpad itu. Nah, di situ pembaca bisa menentukan cerita, arah cerita. Wah, harusnya tokohnya ngebunuh si ini nih, atau harusnya tokohnya mati nih. Nah, itu bisa terjadi gitu ya. Bahkan di beberapa aplikasi atau media sosial, pembaca bisa meneruskan ceritanya gitu, meneruskan. Jadi menulisnya tuh kolaboratif gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi hubungan interaksinya sudah berubah lagi. Tadinya cuma sekadar komen, like, sekarang sudah ikut campur dalam terjadinya sebuah karya sastra. Nah, kemudian aksesnya berbayar. Nah, ini menarik juga nih tentang perniagaan dalam karya sastra ya. Ini model baru gitu. Jadi ketika kita ingin membaca suatu bab gitu dalam Wattpad, kita harus, atau aplikasi lain, kita harus bayar misalnya 5.000 atau nominal tertentu. Nah, pada periode ini birokrasi publikasi berubah dengan signifikan ya tadi ya, berbayar seperti itu. Kemudian publikasi karya sastra juga tidak ditentukan lagi oleh redaktur atau admin bahkan, tapi ditentukan oleh pekarya atau pengarang itu sendiri. Jadi birokrasi itu udah nggak ada lah gitu. Pada periode ini, sastra siber berbasis media sosial masih berkembang, khususnya di Instagram. Jadi tidak benar-benar mati ya, di Facebook masih tetap jalan, di Twitter masih tetap jalan mungkin. Nah, di Instagram ini menarik. Jadi ada satu fenomena yang ada di Instagram, karya sastra di Instagram, yang saya kira itu sastra gitu loh. Itu sastra juga, itu karya sastra juga. Yaitu puisi grafis ya, puisi grafis. Mungkin pasti Anda pernah lihat ya puisi-puisi grafis di Instagram yang kayak quotes atau puisi yang ada latarnya gitu ya, bunga-bunga atau warna-warni, kemudian ada tulisan-tulisannya. Nah, itu saya sebut sebagai puisi grafis aja gitu ya, supaya gampang lah ya. Kemudian juga ada video prosa. Maksudnya jadi misalnya ada dua orang bercakap tentang sesuatu. Nah, itu saya anggap sebagai video prosa, dan itu saya kira karya sastra juga. Jadi ada bentuk baru. Ini saya tunjukkan contohnya. Dan ini saya kira juga adalah sastra.
Kedengeran nggak sih suaranya? Mudah-mudahan kedengeran ya. Agak lagi. Nggak kedengeran? Nggak kedengeran Kang suaranya? Enggak Kang. Oh, nggak kedengeran. Ya begitu ya. Jadi kalau misalnya kita dapat mengatakan bahwa sastra itu adalah, jadi karya sastra itu ada tokoh, ada alur, ada latar. Nah, video-video tadi sebetulnya sudah memenuhi ya, sudah memenuhi karya sastra. Baik, nah sekarang sastra siber 4.0, dan ini menurut saya belum terjadi. Gitu, belum terjadi. Jadi ini adalah apa ya? Semacam utopia ya dari kesusastraan kita sendiri gitu. Atau mungkin sudah terjadi ya, saya kurang tahu juga. Mungkin juga sudah terjadi. Oke. Kita simak video ini. Ini adalah buku. Buku ini dikombinasikan dengan teknologi augmented reality ya. Jadi kita buka halaman tentang ular, muncul apa namanya ini? Ya, augmented reality itu. Ular, itu gambarnya ular. Ini gambarnya ya. Jadi ada buku, kemudian buku itu disorot dengan apa? Dengan handphone di aplikasi tertentu. Nah, muncul gambar ini gitu ya. Muncul gambar ini. Nah, kayak gitu. Bayangkan kalau misalnya itulah yang terjadi pada novel gitu, atau buku puisi. Ketika buku puisi atau novel itu dibuka, kemudian muncul tokohnya, muncul apa namanya adegan-adegannya gitu. Bayangkan ini terjadi di sastra gitu ya. Oke, menurut saya sih di masa depan platform atau teknologi baru akan dimanfaatkan. Misalnya tadi augmented reality, artificial intelligence, dan algoritma. Pernah nonton ini nggak sih video di YouTube? Puisi yang dibuat oleh komputer. Kan puisi kan dibuat atau ditulis oleh manusia ya, oleh penyair. Nah, ini oleh komputer. Komputer itu memanfaatkan algoritma. Misalnya di Facebook Anda sering menggunakan kata-kata tertentu atau kalimat-kalimat tertentu. Nah, kemudian dengan suatu aplikasi itu bisa membuat puisi yang memiliki kepribadian seperti Anda. Kalau puisi itu adalah ungkapan emosi dari penyair. Nah, algoritma ini bisa membaca emosi Anda dari kata-kata atau kalimat yang Anda produksi di Facebook atau sosial media Anda. Nah, begitu. Jadi, misalnya Anda suka menggunakan kata apa atau kalimat apa gitu ya. Atau sering emosinya sering sedih misalnya. Atau apa ya? Atau gembira gitu. Nah, komputer bisa membaca itu dan bisa membuat puisi dari media sosial Anda. Nah, ini yang saya sebut sebagai pemanfaatan teknologi baru, yaitu artificial intelligence dan algoritma. Teman-teman, di handphone kita ini itu lebih tahu daripada kita sebetulnya. Apa yang ada di handphone kita
itu merepresentasikan jati diri kita sebetulnya. Di handphone kita misalnya ada banyak aplikasi dating gitu ya. Artinya kita lagi jomblo gitu. Atau lagi ya. Atau di di handphone kita banyak aplikasi toko daring ya atau e-commerce. Artinya kita konsumtif gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Atau pernah nggak teman-teman misalnya sering mencari apa begitu ya, misalnya apa ya? Misalnya di Instagram gitu. Di Instagram saya ini ada di search-nya, di apa sih? Search-nya ya, search-nya. Di discovery-nya. Di Instagram saya ini muncul gambar sepeda, muncul gambar sepak pemain bola, dan muncul gambar selebgram ya. Artinya itulah 3 hal itulah yang sering saya cari gitu di Instagram. Nah, algoritma bisa membaca itu. Atau mungkin teman-teman pernah cari apa gitu di Google, kemudian tiba-tiba ketika membuka Bukalapak, ada rekomendasi barang yang sesuai dengan apa yang teman-teman cari di Google misalnya. Nah, begitulah algoritma bekerja. Bahkan di masa depan, ini saya dapatkan argumentasinya dari Martin Suryajaya. Di masa depan, kebijakan itu sebetulnya mungkin akan ditentukan oleh algoritma. Kan biasanya kebijakan itu ditentukan oleh media atau aspirasi rakyat. Nah, di masa depan mungkin nggak begitu lagi. Jadi di masa depan kebijakan tertentu ditentukan oleh algoritma gitu. Bisa dibayangkan di masa depan itu akan seperti apa. Birokrasi akan semakin efisien lagi begitu ya. Mungkin DPR itu nggak perlu, sudah tidak lagi diperlukan karena aspirasi itu ya bisa muncul dari handphone. Oke, kemudian pada sastra siber 4.0, sastralitas media akan muncul dengan media yang lebih baru ya. Tadi seperti yang saya sebutkan tadi, interaksi pengarang atau karya sastra dengan pembaca akan ditentukan oleh algoritma. Misalnya teman-teman punya aplikasi rak buku di handphonenya untuk baca-baca buku. Nah, algoritma akan komputer akan membaca kebiasaan baca teman-teman. Kalau misalnya bacanya 10 halaman udah berhenti, nah maka komputer akan merekomendasikan buku-buku yang tipis, misalnya begitu. Atau teman-teman baca genre tertentu, maka komputer akan merekomendasikan genre tersebut. Nah, publikasi karya sastra akan semakin efektif dan efisien melalui daring ya. Jadi teman-teman tidak perlu pergi ke toko buku untuk membeli buku, tapi cukup dengan jempol aja membeli buku. Dan ini sangat menguntungkan bagi penerbit karena mereka bisa menerbitkan yang jauh lebih murah. Nah, kemudian kolaborasi antara sastrawan atau pekarya atau aktivis sastra dengan pengembang teknologi, pengembang aplikasi. Nah, saya kira sastra akan berorientasi pada layanan dan pemecahan masalah. Nah, seperti itu. Misalnya apa ya? Beberapa tahun yang lalu muncul komunitas Diva Litera. Diva Litera itu adalah komunitas literasi ya, terhadap teman-teman disabilitas, terutama tunanetra otomatis mereka kan tidak bisa membaca bagaimana kita membaca. Nah, mereka membuat audiobook. Nah, saya kira seharusnya di masa depan sastra itu jadi seperti itu gitu. Jadi memecahkan masalah. Tadinya misalnya kelompok tertentu nggak bisa baca, kelompok tunanetra nggak bisa baca.
nggak bisa mengakses karya sastra, dengan audiobook itu mereka bisa mengakses karya sastra. Nah, kita saya kira kita harus berpikir tentang itu ya, orientasi pemikiran kita ke sana. Harusnya seperti itu. Jadi sastra itu untuk memecahkan permasalahan yang ada, gitu, atau untuk melayani masyarakat. Ya, saya kira itu teman-teman, kita bisa diskusi lebih jauh tentang soal apapun terkait dengan sastra siber. Mungkin ada masukan-masukan untuk periodisasi ini, atau ada informasi yang teman-teman miliki yang tidak saya ketahui atau tidak saya sebutkan tadi, sampaikan di sesi diskusi ya. Baik, terima kasih. Begitu Ahmad. Baik, teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya atau menyanggah gitu, silahkan langsung saja gitu ya, nyalakan mutenya atau boleh lewat chat. Ya, lewat chat. Bentar ya. Laptopnya mau mati. Saya. Itu mungkin kan dari Zainuddin Ihsan. Kemana? Apa tuh? Tolong paparkan secara sederhana definisi sastra cyber gitu. Katanya mohon maaf dia tertinggal gitu. Jadi untuk menyambungkan pemahaman. Oke. Kita lihat di kamus dulu ya, siber itu apa sih? Kalau di kamus, siber atau cyber itu adalah sistem komputer dan informasi, yang definisi kedua adalah dunia maya, dan definisi ketiga adalah sesuatu yang berhubungan dengan internet. Jadi sastra siber itu medianya atau ekosistemnya adalah ekosistem internet gitu ya. Jadi segala sesuatu yang ada di internet. Nah, seperti itu. Siapa tadi? Zainuddin Ihsan. Jainuddin Ihsan. Kalau digital menurut saya sih terlalu luas, sangat-sangat luas, karena kita ngetik puisi di Word itu kan ya itu digital gitu lah. Kita ngetik puisi di Word, nah itu kan di layar kita kan layar digital gitu ya. Kalau sastra digital itu menurut saya terlalu luas sih. Kalau yang lebih sempitnya justru sastra siber. Cyber sastra. Gitu. Mau bertanyakan sebelumnya, untuk sastra-sastra yang divideokan kayak misalkan di YouTube gitu yang dibuat musikalisasi puisi atau apa gitu, itu bisa disebut sastra cyber juga enggak? Misalkan kayak video puisi, nah itu disebut sastra cyber juga atau hal yang lain gitu? Ya, selama itu diunggah di internet, ke internet, ya, saya kira itu jadi sastra siber juga. Seperti itu. Misalnya kita nulis status di Facebook, statusnya bentuknya puisi. Nah, itu sastra siber. Gitu. Ya, pada awal-awal kemunculan sastra siber juga sangat booming di Malaysia ya. Di Malaysia itu ada namanya iSastra. Mungkin kawan Harry, sedang Harry di sini. Ada ya. Mungkin ya
tadi ada Harry. Nah, dia adalah salah satu yang pernah juga itu ikut di sastra. Di Malaysia jadi ada ISastra. ISastra itu ya elektronik sastra mungkin ya gitu ya. Nama panjangnya. Nah, mereka memproduksi video-video puisi gitu, video-video pembacaan puisi, video-video klip puisi gitu. Nah, itu saya bersastra juga. Itu di awal tahun 2000-an atau pertengahan dekade 2000-an ya, 2007, 2008, nah itu sangat booming di Malaysia. Kalau Anda nonton di YouTube kemudian ketik ISastra, nah itu muncul video-video mereka. Begitu. Izin tanya moderator. Terus ya, silakan. Itu kalau misalnya sekarang masif pemunculan sastra-sastra di media sosial kayak Instagram, Twitter, itu kira-kira membuat saingan bagi para redaktur koran atau enggak, Kang? Atau bisa diselaraskan antara keduanya gitu? Atau itu malah dianggap ya, terlalu memudahkan pembumingan karya sastra misalnya? Atau tidak juga gitu? Jadi itu pandangan para redaktur koran terhadap karya sastra yang muncul di media sosial itu seperti apa gitu? Pandangannya saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas gini, pandangan redakturnya saya nggak tahu karena bukan redaktur. Tapi yang jelas seperti ini sih. Saya analogikan warung dan Alfamart ya. Warung dan Alfamart. Atau pasar tradisional dengan Giant gitu. Saya kira masing-masing pasar itu memiliki konsumen yang segmen yang berbeda gitu ya. Memiliki segmen yang berbeda. Mungkin orang-orang kalangan bawah gitu lebih suka belanja di pasar. Sedangkan kalangan menengah atas itu lebih suka belanja di Giant atau Carrefour. Nah, jadi masing-masing punya pasarnya sendiri-sendiri. Demikian pula dengan sastra. Demikian pula dengan sastra di koran, sastra di internet. Masing-masing punya pasarnya sendiri-sendiri. Kan sekarang banyak orang yang nggak tahu penyair Acep Zam Nur misalnya, atau nggak tahu penyair siapa ya, Sitor Situmorang misalnya ya. Tapi mereka bikin puisi gitu. Kan ini satu fenomena yang menarik ya. Jadi mereka tuh sastra banget, tapi beda aja gitu loh. Beda aja. Kayak ini ya, kayak fenomena anak-anak indie ya. Itu kan seolah-olah sastra ya. Mereka bikin kata-kata mutiara gitu kan, bikin kutipan-kutipan. Dan mereka anggap kutipan itu adalah puisi. Gitu. Ya itu sah-sah aja sih. Jadi intinya, Zainuddin, masing-masing dari platform itu baik koran atau cetak maupun cyber itu punya pasarnya masing-masing sih menurut saya. Ya walaupun ada yang pergi ke pasar dan ada pula yang pergi ke Giant gitu ya. Iya. Nah itu kira-kira bakal jadi masalah nggak, Kang? Kalau misalnya sastra anggaplah penciptaan karya sastra di media sosial itu memang ada gitu ya. Dan ini kan jadi orang-orang saling mengklaim ketika membuat sebuah kata-kata, mereka menganggapnya ini puisi misalnya. Padahal dari segi koridor penulisan masih jauh dari masih jauh dari puisi, hanya sekedar kata-kata misalnya. Ini menjadi permasalahan di kalangan ini kan kalangan karya sastra misalnya. Jadi masing-masing orang mengklaim apa yang dia tulis di media sosial itulah sebuah karya sastra gitu. Itulah sebuah puisi. Padahal misalnya hanya kata-kata mutiara gitu. Akan tetapi itu bisa jadi nanti masif dilakukan oleh banyak orang gitu dan mengklaim itu sebuah karya sastra gitu. Itu bakal mencederai nilai sastra sendiri nggak itu, Kang? Kalau saya sih nggak. Menurut saya sih nggak ya.
Sekarang definisi puisi itu apa sih? Bingung kan ya? Mungkin ada di buku teori puisi. Puisi adalah karya karsa jiwa lah gitu ya. Iya. Dan sekarang saya nggak percaya definisi itu gitu. Soalnya gini Kang, sebelum diskusi ini pernah diadakan diskusi sastra juga ya. Jadi si pemateri memang tidak menerima kata-kata yang diungkap oleh Fiersa Bestari itu sebagai puisi gitu. Ini itu hanya sebentar kata-kata biasa lah gitu. Yang tidak menganggap itu sebuah puisi gitu. Itu kan ya menarik juga untuk dibahas gitu. Jadi memang kayak apa ya? Sepertinya membuat kata-kata sastra itu mudah gitu di media sosial, dan kita juga bisa mengklaim secara pribadi gitu. Itu menarik juga untuk ya dari paparan sebelumnya gitu Kang. Ya, oke. Mungkin kalau kita kalau sebuah tulisan dianggap sebagai sastra sebagai puisi gitu oleh pengarangnya, ya apa salahnya gitu kan? Apa salahnya? Kata Fiersa Besari ini puisi, ya apa salahnya? Terserah dia gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari apa namanya, dari indikator-indikator tertentu gitu, ya kita bisa menilai gitu ya tentang masuk kategori mana puisi ini. Jadi menurut saya sih ada puisi populer dan ada puisi adiluhung kalau misalnya kita boleh mengategorikan puisi ya ke dalam dua kategori itu. Nah, menurut saya sih Fiersa Besari masuk pada kategori puisi populer gitu. Puisi populer. Jadi puisinya itu menggunakan bahasa yang populer, menggunakan bahasa yang anak sekarang gitu ya, yaitu bahasa kata-kata mutiara begitu. Sedangkan puisi yang adiluhung ya menggunakan estetika yang tinggi gitulah ya. Anggaplah seperti itu, estetika yang tinggi. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita baca puisinya Fiersa Besari ya kita tidak membutuhkan kompetensi tertentu gitu untuk dapat memahami puisinya. Sedangkan ketika kita baca puisinya Iyut Fitra atau Afrizal Malna, kita membutuhkan kompetensi tertentu atau kecerdasan tertentu ya untuk bisa memaknainya. Nah, itu perbedaan sederhananya ya. Kalau puisi Fiersa Besari ya sekali baca udah ngerti lah gitu kan. Pasti tentang rindu, hujan, daun-daun jatuh gitu kan. Iya. Sedangkan kalau Afrizal kan berbeda gitu kan. Kita butuh mikir dulu gitu untuk mengerti. Nah, kalau kita boleh mengkategorikan ya mungkin kategorinya seperti itu. Gitu. Jadi itu bukan puisi atau bukan ya bebas aja lah gitu ya menurut saya mah. Kalau misalnya pengarangnya menganggap itu puisi ya udah puisi aja, nggak apa-apa kan, nggak ada ruginya gitu. Kita sebut itu puisi. Oke Kang, mantap Kang. Oke. Mantap Jen. Wabi. Ini ada pertanyaan lagi dari Mahadi. Katanya dia apa sih ingin menjelaskan lebih papar lagi tentang augmented reality, artificial intelligence dan algoritma gitu. Secara singkat aja kan gitu. Augmented reality itu seperti yang dicontohkan tadi ya. Ini saya kebingungan juga untuk mendefinisikan dengan kata-kata. Yang paling gampang itu contoh aja ya gitu ya. Contoh aja. Nah itu. Ya, seperti yang tadi saya tayangkan di video. Nah, itu namanya augmented reality ya. Jadi seolah-olah nyata begitu. Padahal itu bukan gitu loh. Namanya apa ya? Simulakra kali ya kalau istilahnya tuh. Istilah simulakra. Jadi simulasi. Seolah-olah itu buaya, padahal bukan buaya. Teknologi yang bisa membuatnya seperti itu. Nah, kemudian artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Kayak robot. Robot itu adalah kecerdasan buatan juga. Gitu. Dia bisa memberi informasi kepada kita, misalnya kita bertanya kepada robot tentang sesuatu gitu. Kemudian dia bisa menjawab dengan jawaban yang tepat. Nah, artinya robot itu sudah
memiliki artificial intelligence. Gitu ya, kecerdasan buatan. Contoh yang lainnya apa ya? Tentang kecerdasan buatan. Mungkin yang lainnya bisa melengkapi ya contoh-contohnya atau definisinya. Algoritma itu seperti yang saya contohkan tadi. Jadi misalnya teman-teman sering mencari sesuatu, misalnya cari Cristiano Ronaldo gitu ya di Google atau di Instagram, maka yang akan keluar ketika teman-teman mengakses Facebook, mengakses Twitter, iklan yang akan keluar adalah iklan-iklan tentang yang terkait dengan Cristiano Ronaldo. Misalnya terkait info-info tentang Juventus atau minyak rambut atau apalah gitu ya yang terkait dengan Cristiano Ronaldo. Nah, itu terjadi karena ada proses dalam komputer gitu ya yang memproses kebiasaan-kebiasaan kita dalam berinternet. Nah, seperti itu. Bisa dipahami nggak sih? Contoh. Iya, Kang. Mantap. Pernah kan ya kita... Berarti kalau gimana Zainuddin? Sastra cyber itu tidak mendatangkan keuntungan materi, Kang, ya? Nggak kayak yang di post-post di koran misalnya. Oh. Atau misalnya ada keuntungan pragmatis tersendiri atau gimana, Kang? Ya, justru menguntungkan sekali menurut saya sih. Justru menguntungkan sekali. Kenapa menguntungkan? Karena jangkauannya lebih luas. Kalau sastra di koran, yang baca siapa sih? Coba Anda lihat lembar sastra di koran Kompas. Di sana ada iklan nggak? Kalau nggak ada iklan berarti sastra itu, berarti halaman itu yang ya nggak menghasilkan pemasukan bagi Kompas gitu ya. Berbeda dengan halaman lainnya, halaman berita hukum misalnya, hukum dan politik. Itu ada iklan yang kan di bawahnya kan ya. Artinya halaman itu menghasilkan sesuatu untuk koran itu. Nah, yang keuntungan yang didapat ya hanya sekadar honor. Sedangkan menurut saya sih sastra siber itu sangat menjanjikan ya untuk menghasilkan sesuatu, apalagi materi. Misalnya Anda membuat akun di Instagram, akun sastra gitu di Instagram, puisi grafis gitu ya. Nah, kemudian puisi itu atau Instagram itu banyak followernya. Kemudian di-endorse gitu ya, ada yang mengendorse. Nah, itu kan menghasilkan keuntungan yang saya kira jauh lebih besar dan jauh lebih besar gitu dari apa yang didapatkan di koran gitu loh. Keuntungannya itu. Iya. Jadi berpikirnya harus seperti itu sih saya kira. Iya, benar sih, Kang. Jadi orang-orang tahu dari kualitas penciptaan kita lewat kata-kata di media sosial, Kang, ya. Atau kita ya bikin apa gitu ya di Instagram, yang paling bagus di Instagram sebetulnya ya. Ya itu bakal menghasilkan sesuatu sih saya kira. Penjualan sastra populer adalah sastra yang banyak adalah sastra yang banyak diakses ya oleh masyarakat. Itu lebih besar daripada sastra adiluhung sih. Gitu. Pendapatannya Firsa Besari misalnya itu lebih besar dari siapa? Dari penyair-penyair adiluhung atau pengarang-pengarang adiluhung gitu. Terelie gitu ya. Demikian pula. Ada masukan nggak dari yang lain? Dari Aldri gimana, Bung? Bung Aldri? Rinandi? Hasbi apa, Bi? Maaf tadi sinyal. Siva, Hasbi, Karunia?
Mungkin ada masukan. Ya, Pak Langgeng. Ya, Pak Aldri gimana? Saya mau bertanya dari sudut pandang Pak Langgeng sebagai dosen sastra Indonesia, apakah sekarang institusi pendidikan tinggi, terutama dalam bidang sosial humaniora, itu jika mereka mengeluarkan atau peraturan untuk mahasiswa yang ingin menulis skripsi atau tugas akhir, itu harus menggunakan korpus karya yang dikonsider sebagai karya sastra gitu. Bukan sastra adiluhung sih, tapi sastra memang yang berbentuk buku gitu. Yang misalnya gini, ada anak yang mau membahas blog beruntun yang ada di Facebook misalnya. Dan ya si blog beruntun itu sudah dapat pengakuan dari netizen yang direpresentasikan dari jumlah like dan share misalnya. Dan itu kan kita tahu bahwa itu sudah menimbulkan impact kan, dan pasti ada sesuatu yang dapat dikaji gitu. Apakah jika sudah ada fenomena seperti itu, tapi kampus atau institusi masih menyuruh mahasiswanya untuk membuat karya akhir yang berkorpus, karya yang dikonsider sebagai sastra, tanda kutip, atau ya karya-karya yang sudah jelas sebagai sastra adiluhung, apakah itu masih relevan dalam perkembangan studi sastra Indonesia sekarang? Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Pak Aldri. Ini juga buat teman-teman yang ada di sini, yang masih mahasiswa. Jadi memang banyak hambatan ya ketika kita akan meneliti gitu sastra yang bukan sastra adiluhung atau sastra populer. Misalnya novelnya Pirsa Besari gitu, atau suatu cerita seri di Wattpad gitu ya. Kita akan mendapatkan hambatan dari institusi yang diwakili oleh pembimbing atau ketua jurusan. Itu sangat mungkin dihadapi oleh teman-teman. Tapi saya kira seharusnya institusi sekarang itu sudah terbuka ya oleh itu ya. Saya kira jelas sekali pernyataan Sapardi Djoko Damono. Dia mengatakan bahwa sekarang sastra populer itu harusnya mendapatkan tempat gitu ya di dalam dunia akademik, karena sudah menjadi fenomena tersendiri begitu. Dan ketika kita mengkaji karya populer ya kita juga harus menyesuaikan kajian-kajian, menyesuaikan teori-teorinya. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas tentang itu, misalnya penelitian misalnya penelitian yang diteliti oleh teman saya tuh Firman Venayaksa. Dia menulis disertasi tentang kultur anak muda 90-an di novel-novelnya Gulagong ya kalau nggak salah ya. Nah, novel-novel Gulagong kan seperti yang kita ketahui adalah sastra populer ya, yang bukan sastra adiluhung. Dan saya kira banyak kajian-kajian seperti itu sekarang. Justru sebetulnya yang jadi masalah adalah ketika mahasiswa membahas Twitter misalnya, membahas puisi di Twitter atau fiksi mini, membahas puisi di Instagram gitu, karena masih ada perdebatan tentang definisi sastra itu sendiri gitu loh. Bahkan beberapa dosen di universitas tempat saya mengajar itu tidak setuju jika film itu disebut sebagai sastra gitu. Nah, apalagi puisi grafis ya, apalagi puisi yang ada video-videonya gitu. Nah, justru menurut saya sih persoalannya di situ.
bukan persoalan sastra serius, sastra populer, tapi justru lebih mendasar lagi gitu. Apa sih definisi sastra? Apakah film itu sastra atau apakah lirik lagu itu sastra gitu? Lirik lagu sastra bukan sih? Menurut saya sih sastra, puisi gitu kan, karena ada bait, ada larik, ada rima, ada metafora, tapi dalam kategori sastra populer. Dan ketika kita membahas sastra populer itu ya tentu saja harus menggunakan pendekatan yang berbeda ya. Demikian, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin ada sanggahan atau pertanyaan lagi dari teman-teman. Kalau ini apa kan selain yang telah tadi Bapak jelaskan tentang dikotomi sastra pada tahun 2000-an, sekarang masih jadi perdebatan kok nggak sih kalau misalkan antara sastra cyber sama sastra koran gitu, jadi perdebatan yang panjang untuk zaman sekarang gitu, untuk era ini gitu. Menurut saya enggak sih. Berbeda ketika pada awal-awal kemunculan cybersastra.net ya. Itu sangat kencang sangat kencang perdebatannya. Kalau sekarang itu perdebatannya apa ya? Nggak tahu ya, sekarang sepi-sepi aja. Perdebatannya puisi esai gitu ya. Ya makanya harusnya kita berdebat tentang ini masa depan sastra di era digital ini, di era cyber ini. Menurut sih itu gitu. Karena disitulah masa depan pengarang-pengarang. Seperti itu. Nah, sastra Arab juga Teman-teman, ini jurusan bahasa Arab ya. Iya, Kang. Nah, sastra Arab juga saya kira begitu ya harusnya ya. Dulu kan di Ka'bah tuh kan, ditempel puisi-puisi itu di Ka'bah. Iya nggak sih? Iya. Jadi, mana sekarang di sastra Arab itu sendiri bagaimana? Ya masih bersifat biasa sih, Kang. Belum masih menggunakan media tadi yang dikatakan cyber misalnya. Kita masih bukunya masih seperti itulah. Ya. Menurut saya sih seharusnya institusi sastra, institusi pendidikan kesastraan harus mulai melakukan adaptasi ya atas perkembangan yang terjadi sekarang, khususnya industri revolusi industri 4.0 gitu, karena itu sangat nyata. Apalagi sekarang kita mengalami pandemi ya, COVID-19, dan saya kira pandemi ini akan berjalan dengan lama dan akan mengubah tatanan kehidupan sosial kita. Dulu, untuk membuat diskusi seperti ini, saya membutuhkan minimal 3 orang teman gitu ya untuk jadi panitia kecil, menyiapkan tempat, konsisten, publikasi, segala macam, bahkan konsumsi. Sekarang nggak perlu lagi gitu. Cukup Ahmad aja yang bekerja atau saya sendiri bikin room gitu atau grup, dan diskusi itu bisa terlaksana dengan lancar gitu. Bahkan dengan banyak orang, lebih dari diskusi biasa gitu kan, diskusi tatap muka biasa. Nah, saya kira akan seperti itu sih masa depan tuh. Kayak gini. Kita nggak usah ke toko buku gitu kan untuk membeli buku. Ada e-book yang tersedia, yang banyak tuh link-linknya tuh, yang di-share di WhatsApp group. Atau
ya banyak lah terjadi perubahan-perubahan. Di Instagram gitu misalnya, banyak banget sekarang yang diskusi di Instagram, di live Instagram gitu ya, diskusi. Itu menarik, fenomena yang menarik menurut saya. Jadi orang tuh nggak perlu mikir, aduh ada yang datang nggak ya nanti kalau diskusi, atau tempatnya gimana, biayanya gimana. Karena tinggal bikin aja. Tanpa biaya, tanpa tempat, kita hanya perlu koneksi internet aja. Itu sudah bisa terjadi, diskusi itu sudah bisa terjadi. Itu yang menurut saya jadi lebih menarik gitu, lebih mudah untuk kita gitu. Berarti ya Kang juga sekarang masih Kang ya suka buat sastra-sastra siber di media sosial Kang? Saya dengan teman-teman saya itu mengelola web. Webnya itu namanya buruan.co. Buruan.co. Mungkin teman-teman sudah pernah membacanya. Itu juga yang dikelola oleh Kang Heri. Nah, di sana ada puisi, ada cerpen, ada esai. Nah, kami berproduksi di sana, di web itu. Mantap Kang. Kalau lewat Instagram juga Kang? Oh, Instagram enggak ya. Instagram saya itu buat stalking, cewek-cewek cantik gitu. Mantap Kang. Nggak dibuat buat sastra ya. Tapi iya. follow akun-akun sastra juga. Apa tadi Kang? Guruan Kang? Guruan.com? Ya, nih saya ketik di sini, buruan. Ya, boleh Kang. Nah, kalau Anda mau kirim puisi, cerpen itu bisa di situ dan mendapat honor. Honornya kalau nggak salah 200.000. Wah, kan lumayan kan? Kirimnya lewat apa Kang kalau minat? Di email. Emailnya ada redaksi. Boleh Kang. Kalau nggak salah ini ya, redaksi buruan. Nah itu tuh emailnya. Ini mencakup puisi, cerpen gitu? Puisi, cerpen. Oh iya. Oke Kang. Esai juga, esai. Masih ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman? Cukup kali ya? Dari saya sih cukup, soalnya ini kan sastra siber menurut saya hal baru, jadi kiranya belum banyak pengetahuan yang saya punya juga sih Kang. Ya dengan adanya diskusi ini jadi terpancing juga, ternyata menarik juga sastra siber gitu kan. Boleh lah. Mantap Zainuddin. Bagaimana Karunia? Terus ada Bung Randi, Siva, Bung Hasbi, Bung Gulda. Ini kan yang barusan mau menanggapi yang sastra cyber dengan non cyber, berarti memang tidak ada saingan atau punya pasar masing-masing ya menurut Kang Prima. Ya. Tapi menurut saya justru ibaratnya seperti Alfamart dan warung yang memiliki, yang sangat bersaing satu sama lain. Bahkan kan di beberapa daerah ada yang melarang adanya Alfamart demi menyelamatkan warung-warung konvensional gitu. Dan pernah dengar juga di broadcast Raditya Dika dengan salah satu penerbit, ternyata itu dengan adanya PDF, dengan adanya e-book, itu sangat mempengaruhi penjualan buku-buku. Menurut saya sih, jadi saya pikir ini sangat berpengaruh kepada para penulis-penulis non sastra cyber gitu ya kan, dalam masalah pendapatan, dalam masalah segalanya gitu. Itu sih cuma pengen menanggapi yang tadi. Iya. Kalau analoginya warung dan Alfamart ya memang begitu ya. Jadi makanya saya ubah analoginya tuh dari pasar dan supermarket gitu ya. Kalau warung dan analogi lebih aman. Mungkin itu ya, mungkin agak guntrang gitu. Iya. Tapi begini sih, kalau dari sisi penerbit, justru penerbit mengalami keuntungan yang besar ketika ada sastra di dunia siber gitu. Kenapa? Misalnya gini,
Saya juga pernah berkecimpung dalam dunia penerbitan. Jadi untuk menerbitkan sebuah buku itu kita butuh dana 50 juta ya. Untuk ribuan eksemplar, 2.000 atau 5.000 eksemplar, itu butuh uang segitu, 50 juta. Atau mungkin lebih. Nah, bayangkan kalau misalnya penerbit punya platform atau aplikasi digital, aplikasi e-book gitu. Dia buat aplikasi itu 50 juta aja biayanya, atau 70 juta lah, 80 juta, 50 sampai 80 juta. Dan dia bisa menggunakan aplikasi itu dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Nah, sedangkan ketika mereka mencetak buku 50 juta dengan biaya 50 juta, kemungkinan buku itu tidak laku kan besar ya. Kemungkinan buku itu dilaku itu besar. Sehingga ketika buku itu tidak laku ya rugi gitu kan. Rugi. Sementara ketika mereka membuat aplikasi buku begitu, toko buku yang menjual buku-buku mereka, itu akan dengan biaya 50 juta itu akan bisa digunakan terus-menerus untuk membuat sebuah e-book. E-book itu tidak lebih dari 5 juta gitu. Layout, desain, editing, apalagi ya? Udah itu doang. Layout, desain, editing, sama bayar penulis mungkin. Ya 5 juta lah gitu ya, 5 juta. Nggak lebih dari 10 juta. Dan buku itu bisa dibeli gitu kan. Dan memang dijual gitu. Nah, seperti itu. Keuntungannya akan saya kira akan jadi jauh lebih besar ketika kita dibanding dengan buku cetak gitu ya. Nah, masalah pembajakan mungkin ya itu masalahnya yang ditanyakan. Masalah pembajakan itu sendiri, saya kira ya tinggal ekosistemnya aja diperbaiki sih. Bagaimana supaya buku itu nggak dibajak gitu loh. Ekosistemnya aja diperbaiki. Ekosistem internetnya aja diperbaiki. Iya. Supaya orang-orang itu nggak bisa download sembarangan atau screen capture sembarangan gitu ya. Nah, gitu. Dengan teknologi itu mungkin terjadi. Tapi pembajakan di dunia buku cetak pun masih susah dikendalikan ya, Kang ya? Iya, tentu saja. Kalau misalnya Anda buka Bukalapak gitu ya, terus banyak sekali search judul tertentu, nah itu akan ada tuh buku-buku yang harganya 10.000 pas datang fotokopian kan, ya udahlah ya murah gitu ya. Tapi enggak ya, jangan begitu ya. Kecuali buku-buku yang udah lama gitu yang nggak terbit lagi ya baru boleh lah fotokopi. Dia emang aturan pembajakan di kita belum ketat ya, Kang? Iya, ekosistemnya belum bagus di buku cetak maupun buku elektronik. Tapi menurut saya sih buku elektronik lebih rapih sekarang. Menurut saya lebih rapih sih sekarang. Ini ada mantan penerbit ya, Dinanta Marandi. Mungkin bisa ngobrol, bisa kasih pendapat mungkin tentang sastra siber. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bisa langsung aja. Bagaimana Kang Randi sebagai yang pernah berkecimpung di redaktur melihat fenomena sastra siber saat ini? Nah, saya pernah diceritain oleh Randi sih. Dia pernah bekerja di salah satu penerbitan gitu ya. Nah, salah satu pertimbangan sebuah penerbit menerbitkan sebuah buku adalah rekor digitalnya gitu. Jadi
cerita-cerita yang banyak dibaca oleh pembaca di Wattpad misalnya atau di aplikasi yang lain, itulah pertimbangan utama, itulah yang menjadi pertimbangan utama seorang penerbit menerbitkan buku, baik itu cetak maupun digital gitu. Nah sekarang trennya sudah digital, jadi penerbit tempat Bung Randi ini bekerja ya menerbitkannya secara digital gitu ya, tidak lagi dicetak. Atau nggak tahu juga sih, tapi yang jelas mereka menerbitkan dalam bentuk digital gitu. Dan digital itu kan lebih murah ya, kalau nggak salah harganya 5.000, 10.000 gitu kan, atau bahkan ada yang 3.000. Dan jangan salah ya, pembaca di Indonesia itu banyak ya, pembaca di Indonesia itu banyak, jadi buku itu laku gitu sebetulnya kalau murah gitu. Cuma duitnya aja dikit gitu kan, pembaca kita tuh gitu, pembacanya rajin, suka baca, tapi nggak punya uang ya. Minjem. Tapi nggak punya uang, ini itu fenomena sih sebetulnya. Tapi menurut saya Indonesia masih minim literasi sih, Kang. Masih minim Iya sih, literasi. Kang. Saya pun kayaknya minim bacanya sih. Terus gini, Kang, sastra itu kan rata-rata diminati oleh orang-orang apa ya, kalangan tengah ke atas gitu. Jadi jarang lah orang-orang kalangan bawah yang mengkaji karya sastra, membaca dan sebagainya gitu. Ini rata-rata dinikmati oleh orang-orang kalangan tengah ke atas gitu. Nah ini kira-kira sastra siber ini punya peran tersendiri nggak buat membuat apa ya, supaya orang-orang melek baca gitu kan, terutama targetnya buat orang-orang kalangan bawah gitu kan. Kalau misalnya kalangan mahasiswa dan sebagainya tengah ke atas itu memang tidak sulit untuk mengkaji dan membaca karya sastra, tapi untuk targetnya golongan ke bawah itu seperti apa punya strategi tersendiri gitu ya, terutama untuk membangun dirinya gitu supaya tidak konvensional banget gitu hidupnya gitu, karena tidak mengenal hal-hal yang kontemporer gitu. Nah peran sastra siber ini gimana, buat ada nggak peran tersendiri buat membangun melek baca minimal gitu kan, atau misalnya membangun rasa literasi gitu? Ya, kemampuan literasinya. Iya sih, harusnya sih ada ya. Iya. Harusnya ada. Jadi emang yang saya rasa target sastra selama ini tidak menjurus ke bawah gitu, sehingga yang bawah itu ya tidak mendapatkan informasi atau pengetahuan baru yang kontemporer gitu. Mereka cara hidup mereka masih konvensional karena minimnya pengetahuan. Nah peran sastra menurut saya sudah seharusnya sampai ke tahap ini kan gitu. Iya, sepakat sih. Tapi masalahnya adalah penguasaan teknologi ya, literasi teknologinya nih. Kalangan bawah saya kira minim gitu. Kalangan bawah ya, kita bicara kalangan bawah, yang mana itu adalah petani miskin maksudnya, pedagang kayak gitu, pedagang kecil dan yang lainnya, pengangguran dan lain sebagainya, tukang sampah misalnya. Nah, bagaimana sastra masuk ke sana ya, apalagi sastra siber ya susah juga sih gitu. Jadi mungkin targetnya adalah pelajar gitu. Dan saya kira upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh masyarakat kita ya, dengan dibangunnya taman-taman baca di daerah-daerah. Itu saya kira satu upaya yang bagus gitu. Nah, untuk sampai pada konsumsi sastra siber sendiri, ya saya kira masih ada keterbatasan gitu ya. Karena untuk menikmati sastra siber harus punya perangkat kan ya, harus punya perangkat internet, terus gawai gadgetnya, kuota gitu kan, sinyal dan lain sebagainya, yang mungkin tidak mereka bisa akses. Kurangnya di situ.
Oleh sebab itu dibangun taman-taman baca di daerah-daerah, termasuk Kang Heri. Kang Heri punya taman baca juga ya. Beberapa teman saya juga membangun taman baca di daerah-daerah. Ya mereka gerakannya seperti itu. Yang penting orang suka baca. Dan saya kira gerakan baca seperti itu sudah cukup masif di kita gitu. Meskipun ya mungkin masih rendah ya. Jangankan orang-orang kelas bawah, orang kita gitu ya, orang kelas menengah juga masih rendah gitu kan. Masih gampang terpapar hoax. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa tingkat literasi kita masih rendah. Ya, jadi saya setuju dengan Zainuddin. Gimana nih? Mantap, Kang. Randi. Karunia, gimana Karunia? Atau Diana Ji? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Cukup kali ya? Ya, mungkin cukup ya. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Kalau mau bertanya di grup juga boleh. Siap, Kang. Cukup kan? Cukup. Cukup. Mungkin dicukupkan untuk diskusi kali ini ya. Terima kasih juga untuk pemateri kita, Langgeng Prima Anggradita. Dan semua partisipan, semuanya terima kasih. Jadi kesimpulannya, sastra cyber itu ada baiknya dan ada buruknya gitu. Dan untuk kehidupan kali ini, kita ya enak-enak aja gitu ya, maunya ke arah mana, mau sastra koran atau sastra cyber, karena di keduanya memiliki pasar masing-masing dan keenakan masing-masing gitu. Ya saya Ahmad Faroji, sekian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Nuhun, Kang. Kami